Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reja Cahyana dan saya Miftah Fauji, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Islam Kyai Haji Mutia Cipasung. Kami akan melaksanakan tugas supervisi pendidikan yang mana dosen pengampunya Bapak Haji Dr. Endang Sobri MSI. Sebelum kita mengetahui apa itu supervisi pendidikan, supervisi pendidikan menurut Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, supervisi pendidikan adalah kegiatan yang dilakukan oleh atasan atau rekan kerja yang lebih berpengalaman dalam memberikan bimbingan kepada guru agar dapat melahirkan mutu pembelajaran. Menurut Sujana, supervisi pendidikan adalah kegiatan yang dilakukan oleh supervisor untuk membantu guru mengembangkan profesionalisme dan mampu mengajar. Itu kami akan mewawancarai salah satu guru pendidikan agama Islam di SMA Islam Cipasung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Kurniawan. Usia saya 27 tahun. Saya bekerja di SMA Islam Cipasung sudah hampir 4 tahun. Status kepegawaian saya sebagai karyawan guru honorer. Apakah sering disupervisi dan berapa kali yang Bapak ingat? Kebetulan karena Bapak di SMA Islam Cipasung itu sudah hampir menginjak 4 tahun, yang Bapak ingat di supervisi itu baru 2 kali. Siapa sajakah yang menjadi supervisinya? Apakah kepala sekolah, guru, atau yang lainnya? Pada waktu itu yang mensupervisi Bapak di SMA Islam Cipasung dari guru senior pendidikan agama Islam Cipasung, yaitu Ibu Ii yang pertama, dan yang kedua ada Ibu Is. Apa dari pengalaman Bapak saat disupervisi yang paling berkesan? Yang paling berkesan ketika di supervisi itu adanya timbal balik bagi Bapak sebagai supervisi ini dijadikan sebagai acuan untuk kegiatan pembelajaran berikutnya. Sepengetahuan Bapak, apakah supervisi itu menyenangkan, memanfaatkan, atau menakutkan? Supervisi ini bagi Bapak sangat menyenangkan sekali dan memiliki banyak manfaat untuk meningkatkan kualitas pendidik itu sendiri ketika kegiatan belajar mengajar di sekolah. Apakah pengawas yang ada di sekolah itu terlihat bagus dalam mengawas atau seperti apa? Yang Bapak lihat ketika diawasi oleh pengawas dari sekolah SMA Islam Cipasung, dalam pengawasannya sangat bagus sekali karena mengikuti prosedur yang sudah ada, sudah ditentukan. Baik Bapak, apakah supervisi itu mengobservasi, mengawasi, menilai, atau membantu? Menurut saya, supervisi pada waktu itu adalah mengobservasi, di mana di mana pelaksanaan tersebut mengobservasi seluruh kegiatan pembelajaran yang kita lakukan. Di samping itu, para supervisor juga menilai dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada waktu itu. Baik, banyak guru yang takut disupervisi nih Pak ya, bahkan sampai menghindari. Apa yang membuat guru tersebut takut disupervisi? Mungkin kalau menurut saya, ketika ada guru yang takut disupervisi itu karena mereka kurang persiapan ketika mau melaksanakan kegiatan pembelajaran, baik dari RPP-nya atau silabusnya atau dari materi yang akan disampaikannya. Baik teman-teman, mari kita simak bagaimana proses supervisi yang dilaksanakan oleh Bapak Asep. Proses supervisi yang dilaksanakan oleh saya pada waktu itu yaitu ketika tanggal 8 September tahun 2022 saya disupervisi sama Ibu Iriani, yang mana beliau itu merupakan guru senior dari bidang pendidikan agama Islam.
Saya di situ masuk ke kelas sendiri dan beliau berada di belakang anak-anak. Nah, di situ beliau menilai saya mulai dari kegiatan pembelajarannya, mulai dari RPP-nya, mulai dari metode pembelajarannya dan materi yang disampaikannya. Saya melakukan supervisi pada waktu itu selama 2 jam pelajaran, yaitu sekitar 45 menit. Baik Pak Asep, untuk pertanyaan selanjutnya yang dari saya, setelah kegiatan inti selesai, apakah kegiatan lain yang dilakukan oleh supervisor, misalnya mengadakan diskusi dengan interview atau kegiatan lainnya, atau langsung bertemu dengan kepala sekolah? Pada waktu itu setelah kegiatan supervisi beres dilakukan, kami bersama kepala sekolah dan bersama guru-guru yang lain mengadakan diskusi untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan agar bisa menghasilkan kegiatan pembelajaran yang lebih baik dari hal tersebut. Ya. Bagaimana perasaan, penilaian, atau tanggapan interview tentang pelaksanaan supervisi? Tanggapan dari saya tentang pelaksanaan supervisi itu sangat banyak manfaatnya, terutama bagi saya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran atau kegiatan pembelajaran di sekolah. Baik, untuk terakhir Pak Asep, saran dari Pak Asep, perbaikan apa yang ingin disampaikan interview atas pelaksanaan supervisi di sekolah atau madrasah yang lain? Mungkin saran dari saya untuk kedepannya, kalau bisa supervisi itu dilakukan langsung oleh supervisor dari kepala sekolahnya, agar bisa diketahui oleh kepala sekolah tentang kekurangan dan kelebihan dari guru yang disupervisinya, sehingga nanti ada evaluasi mana saja yang harus ditingkatkan, mana saja yang harus diperbaiki dari kekurangan tersebut. Mungkin itu saran dari saya. Baik, mungkin wawancara dari kami cukup sekian. Terima kasih waktu Pak Asep yang sudah menjelaskan dari apa itu supervisi yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Asep. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.